Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa di rumah dan para jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujanya, menyanjungnya dan memujinya serta memohon ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kita mohon perlindungan dari segala keburukan jiwa kita. Karena sesungguhnya barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada satupun yang dapat memberinya petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam itu juga terus bersambung untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan semoga Allah meridhoi serta mengumpulkan kita bersama mereka. Amma ba'du. Ini adalah majelis pertama kita akan belajar muamalah online dari nol ya. Kalau kemarin kita belajar fikih muamalah secara dasar, sekarang kita sebenarnya masih dasar juga, cuman konteksnya sekarang ke jual beli online. Sebagai pembukaan ya, kita akan membahas tentang bagaimana menyimpulkan suatu hukum di kalangan para ulama. Karena yang namanya online itu baru ada di akhir-akhir dekade ini. Ya. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Bahkan 20 tahun lalu belum dikenal namanya online seperti zaman sekarang. Ya. Ada satu pembahasan akidah, dan ini kita sepakati bersama sebagai umat Islam, bahwasannya sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, Allah tidak lagi menurunkan wahyu, sehingga semua sumber dalil berdasarkan wahyu, baik itu Al-Quran ataupun As-Sunnah, itu sudah terhenti dengan wafatnya Nabi SAW. Tidak ada lagi tambahannya. Ketika menyadari fenomena ini, di awal-awal wafatnya Nabi SAW, para sahabat menangis. Ya. Apa yang mereka tangisi? Salah satunya adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman, Anas bin Malik bercerita, setelah wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar pernah mengajak Umar untuk menemui Ummu Aiman. Ya. Kenapa? Dulu Nabi itu juga mengunjungi beliau. Setibanya di tempat Ummu Aiman, didapati Ummu Aiman sedang menangis. Maladhi yabkik? Maka ditanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Ya. Karena apa yang diberikan Allah untuk Rasulnya adalah yang terbaik. Ya, Rasul sudah meninggal sekarang, iya, tapi itu yang terbaik yang Allah pilihkan untuk Rasulnya. Maka apa kata jawaban dari Ummu Aiman? Ma abki an la akuna a'lama anna ma indallahi khairun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis bukan karena aku tidak tahu, ya. Bukan karena aku nggak ridho. Allah telah memberikan yang terbaik untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Walakin abki anal wahya qad qata'a minas sama. Yang buat aku menangis, yang buat aku bersedih, yang membuat air mataku mengalir adalah wahyu dari langit telah terputus. Karena di zaman sahabat ketika hidupnya Nabi SAW, ketika mereka
berbuat sesuatu dan itu tidak sesuai dengan syariat, langsung ada teguran wahyu yang turun. Langsung ada koreksi. Baik dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW. Nah, di zaman sepeninggal wafatnya Nabi SAW, wahyu itu tidak lagi turun. Nah, artinya apa? Tidak lagi ada ayat baru, tidak lagi ada hadis baru. Sehingga terbatas. Dalil itu terbatas. Kemudian kita kembali ke realita kehidupan kita. Ya. Kasus-kasus muamalah itu selalu berkembang. Selalu ada peristiwa baru atau kasus baru, bentuk muamalah baru yang tidak ada di masa lalu. Nah, sehingga terus berkembang dengan seiring berkembangnya zaman. Ya. Pertanyaannya, ini kita akan luruskan nanti. Pertanyaannya apa? Bagaimana dalil yang terbatas bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Apakah bisa sebagian manusia yang mereka tidak belajar Islam dari para ulama, tapi belajar Islam ke negeri-negeri minoritas muslim, ya, kepada orang-orang kafir, mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah ini tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Kenapa? Hukum terus berkembang, sementara Al-Quran dan As-Sunnah itu terhenti, ya, pembaruannya sepeninggal wafatnya Muhammad SAW, sehingga perlu rekonstruksi untuk menghasilkan Islam yang sesuai dengan kondisi zaman. Ya. Apakah pernyataan ini benar? Maka kita katakan, ya, alhamdulillah, kami bersyukur. Kenapa tidak dijadikan keyakinan kami tertular penyakit penyimpangan seperti itu? Apa yang dikatakan orang-orang tersebut, kaum liberal, itu sudah dijawab oleh ulama kaum muslimin. Kenapa? Orang-orang liberal itu berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil, lalu yang disalahkan adalah dalil. Sedangkan di tangan para ulama kaum muslimin, ya, aturan Allah yang disediakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu menjawab semua kasus yang berkembang di tengah masyarakat. Loh, salahnya di mana berarti orang liberal? Bukankah mereka profesor, doktor? Nah, salahnya mereka belajar Islam tidak dari para ulama. Sehingga mereka tetap bertahan di posisi kerdil dalam menggali dalil, ya. Apa buktinya? Ya, kalau Al-Quran itu menjawab semua permasalahan. Taib, bukankah Allah tegaskan Al-Quran adalah penjelas segala sesuatu? Surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Ya. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmat, rahmat. Ya. Kemudian wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Yang pertama. Yang kedua, bukankah agama Islam rahmatan lil alamin? Ini kita sampaikan kepada orang-orang yang mengaku Islam. Bukankah agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta? Ya, Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, kami utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat untuk alam semesta. Ya. Apa artinya? Wahyu yang beliau emban tidak terbatas zaman dan tidak terbatas tempat. Ya. Tidak hanya khusus untuk orang Arab, tidak hanya untuk di zaman beliau saja, tapi untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kemudian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala perbuatan hambanya? Ala innahu bikulli syai'in muhit. Bukankah Allah pengetahuannya meliputi segala sesuatu? Surat Fussilat ayat 54. Ya. Bukankah Allah Maha mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi sekarang, dan yang belum terjadi? Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bagaimana proses yang belum terjadi itu akan terjadi. Ketika Allah menurunkan syariatnya, Allah Maha mengetahui bahwasanya di masa depan akan ada berbagai macam fasilitas dan teknologi yang dibuat manusia. Dan perlu kita pahami juga, wa makana rabbuka nasiya, Tuhanmu itu tidak pernah lupa.
ketika surat Maryam ayat 64 ini turun 1400 lebih tahun yang lalu, ya, Allah tidak lupa dan tidak akan pernah alpa bahwasannya akan ada teknologi informasi yang begitu pesat seperti zaman sekarang, ya, termasuk diantaranya jual beli online, ya. Kemudian bukti bahwasannya semuanya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukankah segala sesuatu yang mengantarkan ke surga dan menjerumuskan ke neraka itu telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Dzar, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar ila waqad buyyina lakum." Gak ada yang tersisa. Semua yang menuju ke surga kemudian dan menjauhkan dari neraka itu sudah dijelaskan kepada kalian. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita bahas masalah muamalah, ya, terkait harta. Tujuannya untuk mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak. Berarti halal haram. Karena yang kita bahas adalah online, berarti halal haram bisnis online. Sehingga mengenal halal haram dalam masalah ini, hakikatnya kita mengenal batasan agar kita bisa selamat di akhirat, ya. Nah, sehingga bagaimana cara ulama menyimpulkan suatu hukum dengan kasus yang tidak terbatas, padahal dalil itu tidak bertambah, ya. Tetap begitu sejak sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di antara metodologi yang sering diterapkan para ulama adalah analogi kasus. Nah, apa itu bahasa fikihnya? Qiyas. Dan kita ingat, qiyas itu adalah dalil keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama, dan ada qiyas. Nah, di dalam pembahasan fikih, dalam kajian usulnya, ya, usul fikih, ketika ingin berbicara hukum suatu kasus, ada yang namanya al-asl, kasus induk. Yang pernah terjadi di zaman Nabi, yang ada ayatnya, yang ada hadisnya. Itu namanya kasus induk. Kemudian ini di zaman sekarang, yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, ya, baru ada di zaman sekarang, itu namanya al-furu'. Al-furu' itu cabang. Taib. Maka dipakailah namanya analogi kasus tadi. Untuk apa? Untuk menyamakan sesuatu yang sama antara asal dengan fara' tadi dan membedakan sesuatu yang beda. Maka hukum cabang itu bisa sama dengan hukum kasus yang asal yang pernah terjadi di zaman Nabi jika analoginya tepat. Ya, jika pendekatan logika kiasnya tepat. Nah, yang metode ini disebut dengan namanya kias tadi atau analogi kasus. Artinya apa? Begini loh. Betul, ya. Muamalah itu terus berkembang, betul, ya. Tapi jenis kasus terbatas. Model yang jumlahnya banyak, model muamalah demikian, itu sebenarnya masih dalam satu kelompok jenis kasus yang sama. Ya. Yang bisa didekati dengan hukum untuk satu jenis kasus tersebut. Yang kata orang zaman sekarang itu, sejarah itu berulang. Hanya aktor dan latarnya yang berganti. Artinya walaupun ini nggak pernah terjadi di zaman Nabi, tapi hakikatnya itu sudah ada. Ya. Sudah pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ada tahapan untuk menggali hukum, dan ini tahapannya para ulama agar kita tahu bagaimana hukum itu bisa keluar, ya. Nggak segampang mengetik di sosmed, nggak segampang mengetik di WA, ya. Hukum itu para ulama mengeluarkannya dengan beberapa tahap. Yang pertama tahap namanya tasawur. Tasawur itu penggambaran atau memahami, ya, dalam gambaran. Ada kaidah yang sangat terkenal, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Untuk mengetahui hukum sesuatu perkara, itu kita harus tahu dulu secara komprehensif. Gambarannya seperti apa. Misal gini, ya. Ketika seorang Ustaz ditanya, Ustaz, apa hukum imone? Ya.
e-money ya. Apa hukum e-money? Yaitu uang elektronik. Maka sang ustadz akan menjawab, apa itu e-money? Ya. Bagaimana transaksinya? Bagaimana bentuk muamalahnya? Kenapa bertanya demikian? Dia ingin mendapatkan tasawur, gambaran. Ini permasalahannya apa dulu, ya kan? Hukum KPR gimana Ustadz jawabannya? Maka akan cari info. Ya, skema akad KPR itu gimana sih? Ya. Bisa jadi sang Ustadz itu nggak pernah menggunakan e-money atau juga nggak pernah menggunakan skema akad KPR. Ya. Namun untuk menyimpulkan suatu hukum tidak harus menjadi pelaku terlebih dahulu. Orang bisa dapat gambaran bayangannya dari penjelasan para pelaku akad walaupun dia bukan pelakunya. Ya, sehingga untuk menyimpulkan suatu hukum tidak harus jadi pelaku terlebih dahulu. Dikatakan, oh e-money ini begini. Oh berarti ini masuk ke pembahasan ini. Berarti hukumnya begini. Ya. Nah itulah tahap kedua. Tahap kedua itu adalah takyif. Ya sudah dapat gambaran e-money tadi seperti apa. Ya. Takyif ini apa sih? Pendekatan fikih yang paling tepat untuk kasus tersebut. Nah, ya. Pendekatan fikih setelah memahami kasus. Tujuannya apa? Untuk cari hukumnya. Berarti pendekatan fikihnya ada dua kemungkinan. Ya, setelah paham e-money seperti ini, berarti ada kemungkinan. Kemungkinan pertama ini adalah akad utang piutang, ya, akad qard. Sehingga apabila top up, deposit, hakikatnya itu memberikan hutang kepada penyedia layanan e-money. Berarti konsekuensinya apa? Tidak boleh ada diskon dari pengguna e-money. Karena manfaat dari utang piutang adalah riba. Ini pendekatan pertama. Tapi masih ada kemungkinan kedua. Ya. E-money ini hanya akad sorf, yaitu tukar menukar uang. Tukar uang kartal dengan uang digital. Ya. Sehingga ketika top up, hakikatnya sedang tukar uang. Konsekuensinya apa? Berarti kalau diskon boleh. Karena tukar menukar uang itu bukan termasuk riba, ya. Bukan termasuk utang piutang. Nah, ini contoh ya. Oke, sudah dapat pendekatan fikihnya. Sudah paham kasusnya, gambarannya sudah dapat, pahami kasusnya, berarti tinggal sekarang dicari hukumnya. Nah, berarti dari dua kemungkinan tadi, apakah e-money ini hutang piutang ataukah tukar menukar uang? Setelah diperhatikan ya, secara komprehensif, secara menyeluruh, kalau dipahami sebagai utang tidak mungkin. Kenapa? Utang itu atas dasar membantu menutupi kebutuhan orang lain. Sementara e-money ini sifatnya hanya kepada servis, layanan. Ya. Sehingga di sini diperlukan kejelian untuk memutuskan takyif fikih yang paling memungkinkan. Nah, inilah tahap ketiga namanya takhrij. Ya. Takhrij ini adalah mengeluarkan hukum ya yang paling mendekati setelah dipahami pendekatan fikihnya tadi. Berarti e-money bukan hutang piutang. Ya. Ini lebih ke arah servis. Sehingga di mana penyedia e-money menyediakan layanan penukaran uang ya dari uang kartal ke uang digital itu bisa dimanfaatkan dalam transaksi apapun dan boleh ada diskon di dalamnya dan lain-lain. Ya. E-money ini apa sih? Kalau kita tuh kartu tol sekarang itu ya, itu kan e-money. Ya itu kan bisa gak cuma untuk tol aja, bisa untuk belanja di minimarket ya, bisa untuk belanja di tempat-tempat tertentu yang bisa menggunakan e-money. Nah, berarti itu masuk ke solve. Tapi setelah itu baru ke kesimpulan hukum. Ya, setelah dapat gambaran, setelah dilakukan pendekatan fikih, kemudian setelah dikeluarkan kesimpulannya, barulah dikeluarkan hukumnya. Berarti kesimpulannya apa? Akad e-money adalah sraf, akad tukar menukar uang ya. Maka tidak mengapa ada diskon di dalamnya karena itu hanya sekedar akad tukar menukar uang, bukan akad utang piutang ya. Ada pembahasan lagi setelah itu berarti apa? Bagaimana kalau harga
beli kartu berbeda dengan saldo yang tertera di kartu, ya. Akan isi saldo 50.000, bayar 60.000, ya. Nah, ini ada pembahasan lagi. Intinya apa? Intinya ingin disampaikan di mukadimah ini, untuk menyimpulkan hukum itu nggak bisa seketika, butuh waktu, butuh tenaga pikir untuk melakukannya, ya. Sehingga jika kita bertanya dan minta jawaban instan itu sangat membebankan bagi mereka, ya. Sehingga permasalahan kontemporer itu begitu cara para ulama untuk menyimpulkan suatu hukum dari permasalahan tersebut. Nah, ini sekadar muqaddimah, ya. Tujuannya apa? Jual beli online itu permasalahan kontemporer. Terkadang kita tidak bisa dapat langsung jawabannya segera saat itu juga, ya. Kita menunggu dulu, ya, sampai keluar kesimpulan dari para alim ulama, ya, ketika mereka membahas permasalahan tersebut. Nah, intinya apa? Walaupun dalil Al-Quran dan Sunnah tidak turun lagi, tidak ada yang baru, tapi bisa menjawab semua permasalahan kita yang terjadi di zaman sekarang. Taib. Ini mukadimah. Kita masuk ke fikih jual belinya. Transaksi online, ya, ini kajiannya kajian fikih kontemporer. Agar bisa lebih maksimal, kita perlu mengulang kembali pembahasan pada fikih klasik yang kemarin, ya. Jual beli dasar hukum jual beli kemarin. Jual beli ada rukun, ada syarat, ya. Bagaimana penerapannya dalam transaksi online? Baik. Rukun jual beli, kembali kita ingat apa rukunnya? Ada subjek, ada objek, ada akad, sigot, ya. Baik. Ada subjek, pelaku jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Ada objek itu ada dua, alat tukar yaitu uang dan barang atau jasa, ya. Ada namanya sigot akad, ya. Sigot akad ini penghubung antar subjek untuk melakukan transaksi, ya, penghubung antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Yang ini sering disebut dengan ijab qabul. Jadi ada subjek transaksi, penjual dan pembeli, yaitu pelaku transaksi, penjual dan pembeli. Ada objek transaksi, uang dan barang atau jasa, ya. Ada sigot akad, ya, redaksi akad. Itu yang dikatakan sebagai ijab dan qabul. Baik. Mana ijab, mana qabul? Jumhur ulama mengatakan ijab itu dari penjual, karena dia pemilik barang. Dia yang buka transaksi. Sekalipun dia ngomong belakangan. Maksudnya apa? Walaupun pembeli dulu ngomong, ini berapa, Pak? Ya. Oh, ini harganya 50.000. Ya. Walaupun penjual yang ngomong belakangan, tetap ijab itu dari penjual. Kenapa? Dia pemilik barang. Ini pendapat mayoritas ulama. Nah, mana ijab qabul dalam transaksi online? Ya. Kan nggak ketemu langsung tuh. Ijab qabul bisa dilakukan melalui chatting, ya, via WA atau media lainnya. Kenapa? Kan tidak bertemu secara lisan, tapi secara tulisan. Nah, ini ada kaidah fikihnya. Apa? Al-kitabatu taqumu maqamal ibarah indal hajah. Tulisan mewakili ucapan lisan ketika dibutuhkan. Ya. Tulisan mewakili ucapan lisan ketika dibutuhkan. Artinya apa? Untuk ijab kabul dalam jual beli tidak harus tatap muka. Ya. Ijab kabul dalam jual beli tidak harus tatap muka. Dan tidak disyaratkan dalam akad jual beli harus ada saksi. Ya. Meskipun dianjurkan. Kapan dianjurkan ada saksi untuk jual beli? Ketika transaksi tidak tunai, utang, kredit. Jadi itu dianjurkan ada saksi, tapi hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Nah, oleh karena itu, ijab kabul dilakukan via telepon, ya, via chat, atau via media lainnya, ini sudah mewakili ijab kabul yang sah secara hitungan fikih. Nah, kemudian bagaimana dengan sigot, redaksinya? Haruskah kita redaksi atau jual beli itu tanpa ada tawar-menawar? Ya, tidak ada ijab dan qabul, hanya dengan isyarat saja. Ya, ini disebut dengan bai'ul mu'attah. Yang mana bai'ul mu'attah ini dalam mazhab Syafi'iyah, para ulama mereka melarang, ya.
Dengan pertimbangan apa? Karena keriduan itu amalan hati, sementara orang lain ya yang menjadi lawan transaksi, kita nggak tahu isi hatinya kecuali melalui pernyataan. Sehingga karena transaksi itu butuh keridhaan, harus dinyatakan dengan lisan, kata mereka, kata ulama Syafi'iyah. Ya. Akan tapi mayoritas ulama mengatakan ijab qabul itu bukan rukun akad. Sehingga bisa saja orang melakukan jual beli tanpa ngomong sama sekali. Karena kenapa? Keridhaan itu bisa dibaca melalui isyarat. Kenapa demikian? Ibnu Qudamah mengatakan Allah menghalalkan jual beli. Sementara Allah tidak menjelaskan teknisnya. Allah hanya menghalalkan jual beli. Sehingga tolak ukur teknis jual beli itu kembali kepada tradisi dan kebiasaan masyarakat. Ya. Kenapa? Transaksi jual beli sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan tidak pernah Nabi SAW dan para sahabat didapati mereka ketat dalam masalah ijab dan qabul dalam transaksi. Kalau seandainya ini penting, kalau seandainya ini rukun, ada riwayat kalimat ijab qabul mereka, saya jual, saya beli. Seperti itu. Ya. Kenapa? Inti dari keabsahan jual beli adalah halalnya barang tersebut, halalnya uang tersebut. Kerelaan hati. Dan untuk menunjukkan adanya kerelaan tidak harus diucapkan atau dengan kata-kata tertentu. Ya. Contohnya apa? Contoh kita jual beli di swalayan. Nggak ada ijab qabul sama sekali. Datang bawa barang, ya, datang bawa uang, ambil barang di etalase, kemudian pergi ke kasir, di scan barcode, bayar, selesai. Ya, nggak ada ngomong saya jual ini dengan harga 12.700. Ya, saya bayar dengan 13.000, kembali 300. Nggak ada. Ini namanya apa? Bai'ul mu'attah. Ya. Yang sebagian ulama melarang, ulama Syafi'iyah. Tapi mayoritas ulama tidak melarang. Ya. Karena kenapa? Keridhaan itu tidak harus dengan diucapkan, tapi cukup dengan isyarat. Nah, tapi bagaimana dengan transaksi online? Ya. Disebutkan dalam Al-Masya'ir Al-Syar'iyyah yang dikeluarkan oleh Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution atau lembaga resmi internasional yang menyusun standar operasional lembaga keuangan syariah. Ya. Ini suatu lembaga yang beranggotakan para ulama dan pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariah di bank-bank syariah dunia. Ya. Pusatnya di Bahrain, didirikan tahun 1991, dan lembaga ini telah mensahkan 41 standar operasional produk lembaga keuangan Islam, juga telah mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi lembaga keuangan Islam. Ya. Mereka menyatakan at-ta'birun 'anil ijabi wal qabul fil uqubi mubarrama bil internet yatimu bi kulli ma yadullu 'ala ridhal aqidain bi ibramil aqdi. Pernyataan ijab qabul dalam akad via internet bisa dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan kerelaan kedua pelaku akad untuk melakukan transaksi. Contohnya seperti ini. Banyak penjual online yang tidak melakukan ijab qabul dengan konsumennya, terutama di marketplace. Ya. Mau marketplace itu yang warnanya hijau, yang oranye, ya, yang ungu, yang merah. Yang terjadi di marketplace apa? Foto produk dipajang. Yang bekerja apa? Mesin. Ketika ada konsumen yang mau beli, nggak pernah ada ijab qabul dengan penjual barang. Meskipun ketika transaksi dilakukan, mereka telah memahami dan mereka saling ridha. Nah, jumhur ulama, berdasarkan pendapat jumhur ulama, akad dalam transaksi online semacam ini diperbolehkan. Ya. Yang seperti ini diperbolehkan walaupun tidak ada lafaz ijab dan qabulnya. Cukup dengan klik gambar, ya, kemudian masukkan keranjang, kemudian check out, ya, kemudian transfer, selesai. Barang dikirim ke rumah kita, itu tidak mengapa. Nah, ini kalau kita bicara dari sisi rukun, ya, ini masih dasar sampai jam berapa? Lanjut. Oke, kita lanjut. Rukun, sekarang syarat. Ini masih dasar ya, ini masih dasar. Jadi belum kita masuk ke studi kasus, belum. Masih dasar-dasarnya dulu. Dan contoh-contoh dari dasar tadi. Kalau tadi rukun, sekarang syarat. Apa sih beda syarat dengan rukun?
Kalau rukun itu unsur penyusun sesuatu, itu namanya rukun. Ya. Ada penjual dan pembeli, itu subjek. Ada uang, barang atau jasa, itu objek. Ya. Ada ijab dan qabul, itu namanya sigot. Taib. Nah, syarat itu bukan unsur. Ya. Bukan unsur jual beli. Artinya apa? Bisa saja jual beli itu terjadi sekalipun tidak memenuhi syarat sebagai jual beli yang sah. Paham? Ya. Jadi bisa saja ada transaksi namun belum tentu memenuhi syarat sahnya jual beli. Contoh, jual beli dengan unsur paksaan. Tidak saling ridho, ya. Bisa saja terjadi jual beli walaupun secara aturan tidak sah, ya. Nah, syaratnya itu sudah ditentukan oleh syariat. Artinya apa? Tidak harus Anda setuju. Tapi, yes, kalaupun Anda tidak setuju, Anda tidak sepakat, syarat ini akan tetap berlaku. Sifatnya memaksa. Apa syarat jual beli? Yang pertama, at-taradin, saling ridho antara penjual dan pembeli. Ya, jelas ayatnya An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang beriman, jangan kalian saling makan harta kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan cara taradin, saling ridho. Ya. Kerelaan kedua belah pihak ini bagian paling prinsip dalam akad jual beli. Artinya apa? Kalau ada salah satu tidak ridho, berarti salah satunya zalim. Dan kezaliman salah satu sebab harta transaksi itu menjadi haram. Ya. Karena Allah mengatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta dengan cara yang batil. Ya. Hadis Nabi juga mempertegas, innamal bai'u antaradin, jual beli itu harus saling ridho. Baik. Kapan orang dikatakan sudah ridho? Ada dua unsur, ya, yang menyusun seorang itu dikatakan sudah saling ridho. Yang pertama, al-ilmu. Ilmu di sini maksudnya apa? Mengetahui dan menyadari. Artinya apa? Dia sadar akan konsekuensi akad yang dilakukan. Ya. Bukan pengelabuan, bukan pembodohan. Tapi apabila terjadi transaksi dengan cara pengelabuan, dengan cara pembodohan, maka akadnya dibatalkan karena ada unsur pengelabuan tadi, unsur takobun, ya, takobun. Itu dilarang. Jadi pelaku akad itu harus sadar dengan akad yang dia transaksikan. Baik. Kemudian yang kedua, al-ikhtiyar, tidak ada paksaan. Ya, jadi selain mereka harus sadar dengan transaksi apa mereka lakukan, mereka tidak terpaksa melakukannya. Ini dikatakan ridho. Ya, ini dikatakan ridho atau sukarela. Nah, berarti ketika orang belanja via online, mereka harus melakukannya secara sadar dan tidak ada paksaan. Oke, berarti kalau terpaksa, salah satunya akan terzolimi. Dan transaksi yang mengandung kezaliman itu sesuatu yang diharamkan. Baik. Boleh nggak ada transaksi jual beli yang dipaksa? Ya boleh. Seperti transaksi yang menyangkut kepentingan umum. Silakan mau sholat. Nggak apa-apa di depan, ya, nggak masalah. Contoh, tapi ini wewenang pemerintah, ya. Pemerintah hendak melakukan pelebaran jalan sehingga harus memakan tanah warga, ya. Maka dibenarkan pemerintah memaksa mereka untuk menjual tanahnya demi kepentingan umum, ya. Kenapa? Al-maslahatul 'ammah muqaddamah 'ala maslahatil khassah. Kepentingan umum harus dikedepankan daripada kepentingan khusus, ya. Walaupun tanahnya milik warga, tapi manfaatnya kembali kepada individu, kepada maslahat umum, ya, jalan itu untuk umum, maka pemerintah dibenarkan memaksa rakyatnya untuk menjual tanahnya. Tujuan apa? Pelebaran jalan, boleh. Ya, nah, tentu dengan cara yang adil, bukan dengan cara yang zalim. Kemudian yang kedua, ya, syarat jual beli kalau tadi saling ridho. Itu ridho itu bisa dibuktikan dengan kesadaran melakukan transaksi dan tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi.
Syarat yang kedua, ya, pelaku akad itu termaksud orang yang sudah cakap hukum. Cakap hukum apa? Jaizut tasarruf, ya, layak untuk bertransaksi. Kapan seseorang dikatakan layak untuk bertransaksi? 3 kriteria, ya, akil, balik, rasyid. Ya, akil, balik, rasyid. Maksudnya apa? Sudah balik, sudah berakal, dan rasyid. Ya, rasyid ini dewasa dalam mengatur harta, pandai dalam memanage keuangan, ya, maksudnya pembelanjaan. Ya. Apa beda rasyid dengan balik? Balik ini lebih ke arah ciri fisik. Laki-laki sudah mimpi basah itu balik. Ya. Wanita sudah haid itu balik. Baik. Artinya apa? Orang bisa balik meskipun nggak berakal. Orang bisa balik meskipun dia gila. Sementara rasyid ini kemampuan akal untuk mengatur harta. Dia dewasa dalam mengatur harta. Bisa jadi orang balik, tapi dia boros. Ya, karena merasa punya banyak harta. Manusia semacam ini tidak rasyid namanya. Ada ya, orang-orang mutrafih, ya, kalau bahasa Al-Quran itu, orang-orang hidup hedon itu bisa menghabiskan pesta dalam semalam dengan uang 50 juta. Ya, itu nggak rasyid namanya. Ya. Walaupun dia mampu, tapi itu nggak rasyid. Ya. Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh. Yang harta itu Allah jadikan sebagai penopang hidup kalian. Ya. Kenapa? Ya. Al-Tafsir mengatakan sufaha, orang-orang bodoh pada ayat ini adalah orang yang tidak dewasa dalam menggunakan harta. Sehingga harta itu mudah dia habiskan untuk sesuatu yang kurang berarti. Termasuk dengan orang yang tidak paham dengan transaksi jual beli seperti orang-orang idiot. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Maka orang-orang seperti itu nggak boleh dikasih harta banyak-banyak. Kenapa? Bisa disalahgunakan. Sementara harta itu sangat dibutuhkan manusia untuk menopang hidup mereka. Ya. Kalau dia belum dewasa dalam memegang harta, maka dia belum diizinkan untuk memegang hartanya sekalipun dia punya hak di situ. Makanya Allah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah." Ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur. Maksudnya apa? Kan ada anak yatim itu kaya. Ya, bapaknya pengusaha, kemudian meninggal dunia, meninggalkan anak yatim dengan harta yang banyak. Kemudian, ya, anak yatim ini hartanya sementara dipegang oleh walinya dulu. Ya, entah itu ibunya, entah itu saudara-saudara ayahnya, yang pasti tidak langsung diberikan sama mereka. Ketika mereka mendekati usia nikah, diuji dulu rasyidnya dalam menggunakan harta, dites dulu. Apabila mereka sudah rasyid, sudah berikan warisan mereka. Tapi apabila belum rasyid, tahan dulu. Jangan sampai harta ini habis. Ya. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika anak yatim ini usianya sudah mendekati usia nikah, ya, dia diuji dulu. Mamanya kita kasih dia uang 5 juta. Kemana dia belanjakan? Kalau dia pakai untuk top up game, udah selesai, ini belum rasyid. Jangan dikasih dulu harta yang lebih. Kita kurangi dari itu. Kasih 1 juta misalkan. Ya, diuji dulu. Allah memerintahkan demikian, surah An-Nisa ayat 6. Ya, sampai dia bisa rasyid dalam membelanjakan hartanya. Kalau sudah, baru diberikan seluruh harta yang dia miliki. Kalau enggak seperti itu, ya habis harta warisannya dan dia tidak bisa menopang kehidupannya. Baik. Bagaimana kaitannya dengan transaksi online? Para ulama menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum balik atau orang yang tidak dewasa dalam mengenakan harta bisa dinilai sah dengan syarat. Artinya anak kecil kalau bertransaksi atau orang yang belum rasyid ketika bertransaksi itu bisa sah dengan syarat. Yang pertama, atas izin dan pengawasan walinya. Ya. Yang kedua, objek akadnya nilainya kecil. Ya, beli sepatu mungkin, ya kan? Beli pakaian, ya. Tapi kalau digunakan untuk beli Rubicon misalnya, oh nanti dulu, ya. Nanti dulu, Anda belum rasyid untuk masalah ini, sekalipun Anda mampu.
Kemudian yang ketiga, ya, transaksi tersebut murni menguntungkan dirinya, diri anak tersebut, seperti diberi hadiah, ya diberi hibah atau semacamnya. Nah, ini pendapat Imam Ahmad. Ketika anak-anak belum rasyid itu, mereka ingin melakukan transaksi, ya adanya pengawasan orang tua, terusnya objek transaksinya kecil, ya, dan transaksi tersebut murni menguntungkan dirinya. Ya, artinya ya transaksi anak-anak ya mungkin beli pakaian, ya beli mainan, ya, bukan transaksi seperti orang dewasa beli rumah, beli mobil, enggak. Baik. Nah, bagaimana kalau via online? Ya. Terkadang ada anak-anak ini COD, ngomong sama orang tuanya, tahu-tahu datang paket laptop ya COD, ya, bapak mamanya suruh bayar ya. Kamu bapak mamanya di rumah, kurirnya dimarahin. Nah, ada cerita ya, anak SMP sering buka marketplace. Ya, pokoknya mana yang dia tertarik dia check out. Pembayarannya apa? COD. Ya. Akhirnya ketika barang itu diantar, orang tuanya nggak bisa bayar. Nah, makanya ketika anak ini berlanja, apalagi nilainya besar ya, apalagi tidak ada izin dari walinya, ketika barang ini diantar, seharusnya ada hak pilih bagi walinya melanjutkan atau membatalkan transaksi. Nah, ini yang belum ada. Ya, karena kan pengguna marketplace ini kan tidak memperhatikan unsur ini. Ya, bisa saja yang check out itu adalah anaknya. Ya. Apalagi kalau orang tuanya pakai kartu kredit, ya. Tagihannya bisa sampai puluhan juta gara-gara apa? Gara-gara anaknya check out sembarangan. Dibelinya PlayStation, dibelinya motor sport, ya, dan macam-macam. Kemudian ya, ini syarat yang kedua ya. Jadi orang tersebut harus cakap hukum dalam bertransaksi. Syaratnya 3, balik, akil, dan rasyid. Kemudian yang ketiga ya, transaksi pada suatu objek barang itu harus izin pemilik, ya, atau atas nama pemilik sendiri. Artinya apa? Tidak boleh kita menjual barang milik orang lain. Baik menjual barang ataupun membeli dengan menggunakan uang orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Nah, Nabi mengatakan, la tabi' ma laysa 'indak. Janganlah kalian menjual barang yang bukan milik kalian. Kalau seseorang menjual barang orang lain dengan seizin pemiliknya, boleh. Nah, kalau pemiliknya tidak rela barangnya dijual, maka transaksinya batal dengan sepakatan para ulama. Ada pembahasan dalam fikih itu, bai'ul fuduli. Apa itu bai'ul fuduli? Menjual barang tanpa izin pemilik, atau tidak memiliki izin secara syar'i. Contoh, ya. Agil punya mobil, mau dijual seharga 300 juta. Nah, kata Bambang, Gil, pinjam dulu mobil engkau. Ya. Tapi dijual kepada Ana tanpa minta izin. Baik. Tanpa minta izin ke Agil. Ya, dijual dengan harga 310 juta misalkan. Terjadilah transaksi antara Ana dengan Bambang. Nah, barang sudah dikuasai, tapi tidak ada izin dari pemilik. Apakah seperti ini jual belinya sah atau tidak? Ya. Para ulama mengatakan yang pertama statusnya sah. Selama pemilik barang telah merelakannya. Ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, ketika menyuruh salah seorang sahabatnya untuk menjual kambingnya. Nah, tapi ini kasusnya ada, ya, Nabi perintahkan. Namun yang dilakukan oleh sahabat ini, dia menjual kambing tersebut, ya, dengan harga 2 dinar, ya. Kemudian dia bawa pulang kembali kepada Nabi SAW 2 ekor kambing yang sama. Yang tadinya modalnya hanya 1 kambing menjadi 2 ekor kambing. Ya. Dan Nabi menyetujui atau mendiamkan hal tersebut. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak sah, sekalipun pemiliknya merelakan.
Kenapa demikian? Ya. Karena harus ada tarodin, keridoan antara penjual dan pembeli. Imam Syafi'i mengatakan jual beli semacam ini tidak sah karena tidak memiliki izin secara syar'i ketika melakukan akad. Ya, ada dua pendapat, berarti ada yang membolehkan dan tidak. Di antara yang membolehkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara yang melarang adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Taib. Kasus Bai'ul Fuduli ya, yang jadi pembahasan para ulama ini beda dengan dropshipping liar. Kenapa? Kalau dropshipping liar, barang belum dikuasai, masih ada di tempat supplier, sudah ditawarkan ke sana sini, ya. Nanti yang mengirimkan siapa? Suppliernya. Ya, sementara yang menjual ini belum menguasai barang. Kalau Bai'ul Fuduli, kasusnya tadi, Bambang sudah menguasai mobilnya, ya. Dia jualkan ke Ana. Kemudian diserahkan kepada Agil uang modalnya, ya. Dan di sana Agil merelakannya. Itu Bai'ul Fuduli namanya. Barang sudah dikuasai. Tapi dropshipping liar ini, terkadang barang belum dikuasai, masih ada di tempat penjual, supplier, ya. Kemudian, ya, sudah dijual kepada orang lain. Bagaimana hukumnya? Ya, tentu beda dengan Bai'ul Fuduli tadi, ya. Seperti ini, ya, secara garis besar tidak diperbolehkan karena dropshipping liar. Bagaimana agar diperbolehkan? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang pada waktunya nanti, ya. Karena kita masih bicara syarat. Itu syarat yang ketiga, ya, harus ada izin dari pemilik atau dia pemilik barang itu sendiri. Syarat yang keempat, ya, barang yang dijual manfaatnya mubah, ya. Dia nggak boleh menjual barang-barang yang haram, barang-barang yang najis, ya, yang tidak boleh dimanfaatkan. Ya, karena semua barang yang haram dimanfaatkan, haram diperjualbelikan. Baik, meskipun tidak semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan. Baik. Jadi semua yang haram dimanfaatkan haram diperjualbelikan. Meskipun tidak semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan. Contoh anjing pemburu, anjing penjaga, nggak boleh diperjualbelikan tapi boleh dimanfaatkan. Ya, anjing pemburu, anjing penjaga, termasuk diantaranya dikiaskan dengan anjing pelacak, ya kan? Memang nggak boleh diperjualbelikan, tapi halal dimanfaatkan. Nah, jadi syaratnya adalah harus barang yang mubah. Kemudian syarat yang kelima, barang yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Ya. Contoh, kalau dia tidak mungkin diserah terimakan namanya goror, ya. Contohnya adalah bisnis afiliasi. Nah, bagaimana model transaksinya? Yaitu apa namanya? Adanya downgrade, ya, atau apa namanya? Sila dari bawahan itu. Kaki-kaki itu, ya. Ya. Nah, itu contoh online, ya. Nah, contoh transaksi yang tidak memungkinkan untuk diserah terima karena nggak ada barang yang diserah terimakan. Terkadang hanya sekedar mencari sesuatu yang diinginkan dari banyaknya kaki-kaki tadi. Kemudian, ya, syarat yang keenam, kalau yang kelima tadi barang yang memungkinkan untuk diserah terimakan, yang keenam barangnya harus diketahui ketika akad. Nggak boleh menjual barang yang tidak jelas. Karena kenapa? Ketidakjelasan itu memicu sengketa. Ya. Maka barangnya harus diketahui dengan jelas. Maka agar terhindar dari jahala dalam jual beli, itu bisa dengan melihat langsung atau dengan melihat kriteria atau ciri-ciri barang. Contoh dalam transaksi online, kita nggak lihat langsung barang, ya. Sehingga peluang besar jahala ini ada. Tapi untuk mengurangi potensi itu, maka ada penjelasan, deskripsi namanya. Ada foto yang ditampilkan. Nah, yang seperti ini insya Allah tidak mengapa, tidak termasuk jahala, ya. Tapi harus jujur, ya. Jangan gambarnya bagus ketika nyampe ternyata tidak sesuai dengan deskripsi, mengecewakan, ya. Kalau tidak jujur, pembahasannya bukan lagi goror tapi zalim, ya, bohong. Jadi selain dia harus mungkin diserah terimakan, dia barang yang harus jelas ketika akadnya.
Kemudian harga barang telah ditentukan. Baik. Harganya udah jelas, nggak boleh kita jual beli barang itu harganya belum jelas. Bawa lah dulu nanti lah, gampang lah. Ya. Ketika udah nyampe rumah, tadi dijual seharga 20.000 ya, nah itu nggak boleh ya. Ya. Barangnya harus jelas harganya ketika akad tersebut. Ya. Nah, maka ya kalau kita lihat di marketplace yang berkembang zaman sekarang, tidak ada lagi yang tidak mencantumkan harga ya, semuanya mencantumkan harga ya. Terutama untuk transaksi-transaksi yang ada di marketplace tersebut, semua barang sudah tertentu harganya. Meskipun terkadang harganya murah nggak ngotak ya, bahasa anak sekarang ya. Masa HP, iPhone dijual 12.000 misalkan ya. Motor dijual harga 10.000 ya. Nah, kalau itu murni transaksi jual beli bukan untuk untungan ya, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau transaksinya seperti judi ya, semuanya bayar 10.000 sampai sekian juta manusia ya, salah satu yang beruntung itu akan mendapatkan itu, maka itu adalah namanya judi terselubung ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini bisa disampaikan sebagai mukadimah. Berarti kita baru bicara rukun dan syarat. Nanti ada namanya at-taghabut ya. Apa itu taghabut? Taghabut itu adalah serah terima dalam transaksi online. Kapan terjadinya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Akan pindah hari di hari Selasa ya, mulai pekan depan insya Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ridwana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.